Dan sunnah sebelum rukuk mengangkat tangan. Ya, saat Allahu Akbar sebelum rukuk. Maka mengangkat tangan disunahkan di 4 keadaan. 4 tempat. Disunahkan. 1 saat takbiratul ihram, 2 saat akan rukuk, 3 saat i'tidal, kemudian keempat ketika bangkit dari tahiyat awal. Tasyahud awal, bangkit dari tasyahud awal juga ngangkat tangan. Selain 4 ini tidak disunahkan. Ya, semisal umpamanya bangkit dari rakaat pertama ke kedua setelah sujud, nggak usah pakai ngangkat tangan. Udah sujud langsung Allahu Akbar, langsung dekat tangan, bukan dari sujud Allahu Akbar tangannya ngangkat gitu. Nggak sunnah. Sunnahnya ketika bangkit dari tahiyat awal, ya dari tasyahud awal. Demikian juga kalau makmum yang kurang rakaatnya, setelah imam salam dia kan berdiri lagi, sunnah juga dia. Pokoknya sebelum setelah tahiyat yang bukan akhir. Setelah tahiyat yang bukan, ini tadi rukuk. Rukuk tadi dia sebutkan ini hina. Ayyanhaniya bila inkhinas. Yaitu dia menundukkan hina, tunduk gini. Rukuk sudah maklum ya. Dan tanpa inkhinas. Inkhinas itu kepalanya dongak gini. Tapi kepala sejajar antara punggung sama kepala. Sekira kalau umpamanya dikasih papannya nggak jatuh. Maka oleh sebab itu kadang-kadang orang terlalu nunduk, nggak sunnah. Dia nengok kaki, nggak sunnah. Sunnahnya tetap nengok tempat sujud. Karena nengok tempat sujud, maka otomatis kepala sejajar dengan pundak, sejajar dengan punggung. Tapi kalau dia terlalu nunduk, berarti dia nengok kaki lah. Ya, dia nengok. Demikian juga tangan. Letakkan tangan itu di lutut dan menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kira-kira aja menghadap kiblat gitu ya. Maka tidak sunnah, makro kalau kayak rukunya orang kedinginan. Dikempit. Tangannya dikempit ke paha. Makro. Nah, kayak orang kedinginan. Dikempit itu. Itu makro. Rukuk yang misal itu. Nah, rukuk ini pun juga sunnah untuk lebih diperpanjang. Di antara hal yang kadang jarang dibahas, dan ini kalau tidak diamalkan Pak sering terlupakan. Karena saya rasa nggak ada yang mengamalkan ini. Ya wallahu a'lam ya. Kita sering sholat di masjid-masjid pun jadi makmum. Mayoritas imam semuanya sama antara rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Kira-kira dianggap sama semuanya. Padahal disunahkan rukuk sama sujud lebih lama daripada i'tidal sama duduk antara 2 sujud. Maka ketika rukuk agak lamain dikit, sujud agak lamakan dikit. Lebih lama daripada duduk antara 2 sujud dan i'tidal. Itu sunnah. Ya. Dan ini jarang diamalkan sehingga mayoritas orang imam-imam di masjid ya kalau rukuk ya sama i'tidal ya hampir sama lah, wong doanya sudah sama pun lebih kurang kan gitu kan ya. Nah, doanya juga kadarnya juga dianggap padahal enggak, lamakan dikit rukuk, lamakan dikit. Lagi pula keuntungan melamakan rukuk khususnya untuk imam adalah memberikan kesempatan untuk makmum-makmum yang baru datang supaya dia dapat rakaat. Ya, kalau dia makmum masbuk, dia dapat rukuk sama imam, maka dianggaplah rakaat itu sudah ada. Dapatkan berarti kan ini kan menguntungkan orang. Di sini loh Pak, perbedaan antara imam alim ngerti fikih sama imam enggak ngerti fikih. Ya, kadang sering kita sampaikan bahwa mayoritas masjid-masjid di Medan, di kota kita lebih cenderung untuk memilih yang penting qori. Yang penting qori, yang penting ahli qiraat, yang penting suaranya enak. Fikih tidak ngerti, tetap aja dia yang jadi imam. Padahal kita di dalam fikih kan sudah masyhur ya, mestinya yang lebih afdal afqah, yang lebih ngerti ilmu